Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini tepatnya hari Jumat 3 Juli 2020 atau bertepatan dengan 11 Dzulqa'dah 1441 Hijrah, kita semua oleh Allah masih diberi umur untuk menjalani kehidupan. Semoga sisa umur yang kita miliki kita isi dengan amalan-amalan terbaik yang bisa mendatangkan cinta dan ridhonya. Alhamdulillah, kita yang sedang diberi sehat, semoga Allah senantiasa memberkahi kesehatan kita. Dan bagi Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang sedang dicintai oleh Allah dengan diberi ujian berupa sakit, semoga sakitnya menjadi pelebur dosa dan semakin membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap rasa sakit yang kita alami, kalau kita terima dengan sabar, maka itu akan jadi pelebur bagi dosa-dosa kita. Jadi bagi orang yang beriman, apapun yang menimpa dirinya pasti jadi kebaikan. Ditimpa kesehatan, dia jadi orang yang syukur. Diuji dengan sakit, dia menjadi orang yang bersabar. Semoga dalam menjalani hidup kita menjadi orang-orang yang selalu berterima kasih atas segala nikmat dan selalu sabar atas segala ujian. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita akan membahas sejumlah pertanyaan yang sudah masuk ke saya, baik melalui aam@percikaniman.org ya, ataupun melalui Instagram saya, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang muncul di Majelis Al-Hikmah Webinar yang hari Selasa, Rabu, ataupun hari Sabtu. Nah, pembahasannya juga kita laksanakan di saat pagi ini. Ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kita akan awali dengan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita mendiamkan orang yang telah berbuat zalim pada kita dengan alasan untuk mendidiknya supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya? Kita mendiamkan ya, dengan niat supaya dia tidak mengulangi lagi kesalahannya. Bagaimana? Ya, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu bergantung kepada niat. Jadi kalau niat Anda ada unsur mendidik, ya silahkan. Tapi Anda tahu kan, yang namanya mendidik itu ada takaran, ada ukuran. Kalau kita tentukan waktunya, sebut saja sekian hari, atau sekian minggu, atau sekian bulan, kita diamkan niatnya supaya dia tidak mengulangi kezalimannya lagi. Ya kan jelas gitu. Namanya treatment. Toolsnya itu adalah dengan mendiamkan. Tapi kalau Anda mendiamkan selamanya, itu kan bukan mendidik lagi, itu memusuhi. Nah, padahal Nabi mengatakan la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Haram seorang muslim bermusuhan lebih dari 3 hari. Apabila mereka bertemu, fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Yang satu menoleh atau berpaling ke kanan, yang satu berpaling ke kiri. Maksudnya masing-masing mereka menghindari untuk perdamaian. Wa khairuhuma may yabda'u bisalam. Dan sebaik-baik mereka adalah yang memulai perdamaian. Jadi, yang paling bagus adalah kita berdamai dengan siapapun, sekalipun dengan orang yang menzalimi kita. Bahwa Anda punya program beberapa hari, ya, beberapa minggu, mendiamkan niatnya supaya tidak mengulangi lagi, itu namanya mendidik.
Tapi kalau selamanya itu bukan mendidik, itu namanya dendam. Nah, jadi tinggal Anda evaluasi, apakah Anda mendiamkan itu mendidik atau dendam. Nah, ini yang antara mendidik dan dendam, tentu yang paling tahu Anda sendiri. Itu yang patut diwaspadai, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri seorang cancer survivor. Suami sekarang sakit dan harus dibantu. Untuk sholat subuh saya mendahulukan suami wudhu dan duduk menghadap kiblat untuk sholat. Baru saya sholat. Apakah tindakan saya sudah benar? Ibu, tentu saja tindakan ibu sudah benar. Ya, ibu sendiri kan seorang yang sedang mempertahankan diri menghadapi kanker. Dan tentu saja itu ujian untuk ibu. Nah, dalam waktu yang bersamaan, suami juga sakit. Dan harus selalu dibantu oleh ibu. Ya. Akhirnya ibu lebih mendahulukan suami. Membantu wudhunya, mendampingi duduk untuk menghadap kiblat. Nah, luar biasa. Ibu oleh Allah diberi sarana pintu surga yang luar biasa. Ibu diberi oleh Allah pintu surga menghadapi kanker. Ibu sabar. Dalam hal ini ibu survivor, seorang yang berjuang untuk bertahan menghadapi kanker. Ya, itu sudah sebuah ujian dahsyat. Lalu ibu diberi ujian lagi. Suami ibu sakit. Yang harus selalu didampingi oleh ibu. Nah, kalaupun sampai sholat ibu agak terlambat, ya itu tidak ada masalah. Karena dalam Islam itu semua menjadi berpahala selama ada alasan syar'i. Sekalipun seperti menangguhkan, ibu kan sholatnya jadi subuh, jadi bisa jam 5:15 misalnya. Ya, karena kan ngurus dulu suami. Nuntun ke kamar mandi, mendampingi wudhu terus detail, itu kan butuh waktu ya. Nah, ibu misalnya sholat subuh selalu jam 5:10, jam 5:15 karena ngurus suami dulu. Tidak ada masalah ibu, tidak ada masalah. Dan ibu tetap mendapatkan pahala seperti orang yang sholat di awal waktu. Kenapa? Karena saya yakin ibu bertanya begini, hati kecil ibu ingin sholat di awal waktu. Ya nggak? Nah, terus untuk yang lain, untuk kita-kita ini, apa yang dialami ibu menjadi pelajaran berharga. Jadi kalau di sini ada yang suaminya sakit, alhamdulillah ibu sehat, ya. Sehingga ngebantu suami itu dalam keadaan ibu sedang sehat. Ya nggak? Nah, ibu ini beliau juga sakit, kanker, kudu ngurus suami yang sakit juga. Nah, jadi supaya ibu yang suaminya sakit dan Anda sehat tidak mengeluh. Jangan mengeluh. Mengeluh itu bukan sifat orang beriman. Bukan. Orang beriman itu alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia terima dengan lapang hati. Kalaupun mengeluh, silahkan. Keluhan kita ungkapkan dalam doa. Ya Allah, beri hamba kesabaran, ketabahan, kekuatan. Nah, keluhan orang beriman itu adalah doa kepada Allah. Jadi, pertanyaan ini mengingatkan kita, bagi ibu yang diuji dengan suami yang sakit, alhamdulillah Anda sehat. Kalau ibu yang bertanya ini, udah mas suaminya sakit, beliau juga sedang sakit kanker. Ya, semoga ibu yang bertanya diberi ketabahan, kesabaran, oleh Allah diberi pahala terbaik. Dan percayalah, pahala Allah itu tidak akan pernah salah. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ingin bertanya mengenai Idul Adha. Sebetulnya bagaimana ibadah kurban yang Nabi contohkan? Apa betul orang yang beribadah kurban harus menyaksikan secara langsung pemotongan? Kalau begitu bagaimana dengan kurban yang ditebar ke pelosok Nusantara? Terakhir, apa betul orang yang berkurban tidak boleh memakan daging kurban? Ya, begini maksudnya Bu. Apabila ibu kurban di tempat ibu, ya, di RT ibu, di masjid yang ada di dekat rumah ibu, lalu ibu menyaksikan penyembelihan, yaitu hukumnya sunnah, ya. Tapi kalau di komplek ibu itu sudah rata-rata orang mampu, perumahan yang apalagi ya perumahan yang elit gitu, semua rumah berkurban, ya tentu kurban yang paling bagus itu di tempat yang sangat membutuhkan. Nah, kalau misalnya ibu berkurban, ibu di Bandung, berkurban di Ciamis, titip sama orang tua ibu, ya karena di daerah sana mah tak seperti di komplek ibu. Ya tidak harus ibu ke Ciamis lihat penyembelihan. Karena ibu mengambil keafdolan apa? Berkurban di tempat yang paling membutuhkan. Jadi sebenarnya berkurban itu tidak harus di tempat di mana kita berada. Di mana saja yang menurut perkiraan kita sangat membutuhkan. Itu mirip akekah. Akekah itu tidak harus di rumah kita. Nah, untuk adik-adik yang punya anak yang mau akekah, Anda tidak harus karena Anda tinggal sebut saja di suatu perumahan yang bagus begitu ya. Lalu Anda akekahnya titip di mertua. Mertua Anda di Cianjur karena memang lingkungan di situ lebih membutuhkan. Ya Anda titip di mertua Anda. Ya, Mama akekah si Ade di Mamah aja ya. Boleh tidak? Boleh. Tidak harus di rumah kita akekah itu. Atau misalnya Anda akekah, saya titipkan aja kata Anda di panti asuhan yang ada di Cirebon misalnya, karena di situ panti asuhan punya teman Anda, terus Anda bilang aku titip ya akekah anak aku, anak Anda laki-laki, berarti kan sunnahnya akekahnya 2 ya kalau ada rezeki, yang satu di Cirebon, yang satu di Cianjur, boleh tidak? Boleh. Jadi sebenarnya yang namanya kurban, yang namanya akekah, itu tidak terikat oleh domisili. Ya. Nah, kalau bikin SIM terikat oleh domisili, gitu. Bayar PBB terikat oleh domisili. Yang namanya kurban, yang namanya akekah, tidak akan ditanya KTP oleh Allah. Ya. Kenapa? Kamu KTP Kota Bandung kok malah kurban di Tasik? Nggak akan. Dan malaikat mah tidak akan mempersoalkan KTP itu. Nah jadi kesimpulannya, sekiranya Anda kurban di tempat yang bisa Anda jangkau, ya sunnah Anda menyaksikan pemotongan. Tapi kalau ternyata lingkungan Anda dirasa, dipikir, dilihat sudah berkecukupan, Anda titip kurban di tempat yang membutuhkan, ya apakah itu dititipkan ke lembaga zakat, ya atau ke saudara, ke teman untuk disembelihkan, ya nggak apa-apa, tidak disaksikan juga, ya. Kalau kekeh banget pengen lihat, ya minta aja di video kan ya, gitu. Kan sekarang mah udah modern tuh, ya. Oke, yang kedua tadi, apakah yang berkurban tidak boleh memakannya? Kalau mencicipi boleh. Jadi kalau kurban Anda ngambil beberapa bagian, ya sekedar untuk mencicipi. Aku mau nyoba deh. Kan suka gini, ibu mau diambil nggak hak ibu sepertiga? Nah, biasanya panitia ada juga yang menawari hak kita sepertiga. Maksud sepertiga kita yang membagikan atau kita yang menikmati.
Boleh nggak? Boleh. Saya berkurban, ya. Lalu panitia, Pak Aam, ini sepertiganya mau diambil nggak? Saya ambil. Saya bagikan ke yang menurut saya perlu saya bagi, kan gitu. Lalu, saya mau nyobaan lah. Mau bikin sate misalnya. Boleh. Namanya mencicipi, ya. Judulnya mencicipi. Tapi kalau gini, Pak Am, bagaimana mau ngambil gak bagiannya? Oh iya, pokoknya dagingnya ya, iganya gitu. Akhirnya yang dibagikan itu cuma kulit dan tulang. Nah, itu yang gak bener. Ya, jadi mencicipi judulnya. Kalau mencicipi boleh, tidak apa-apa. Ya, itu jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada kerabat dari orang tua kita yang memutuskan silaturahmi, sehingga kita sebagai anak tidak pernah mengenalnya sama sekali, apakah perlu diusahakan untuk disambungkan kembali? Ya, tugas kita sebagai anak adalah menyambungkan kebaikan. Misal, ya namanya hidup lah, misal ya. Orang tua Anda sebut saja berselisih dengan paman Anda. Kan ada kejadian seperti itu. Ya, kurang lebih lah Anda bertanyanya begitu. Orang tua Anda memutuskan silaturahmi dengan kerabat. Nah, lalu Anda mencoba menjalin lagi. Bagaimana? Itu perbuatan mulia. Itu perbuatan yang sangat-sangat bagus. Karena coba Anda lihat ciri ahli surga itu di dalam surat Ar-Ra'du ayat 20 sampai dengan 24. Di antara ciri ahli surga adalah alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Orang-orang yang menyambungkan tali silaturahmi. Jadi di antara ciri ahli surga itu alladzina yasiluna ma amarallahu ayyusala. Orang-orang yang menyambungkan silaturahmi yang Allah telah perintahkan. Nah, kalau orang tua kita sempat ada konflik dengan kerabat, ya, lalu Anda sebagai anak justru mencoba mencairkan. Apalagi kalau orang tua Anda sudah wafat, Anda menyengaja datang ke kerabat Anda. Walaupun dia misalnya masih ingat, masih musuhan sama orang tua Anda, ya Anda bilang, misalnya dia paman Anda, ya kan gitu. Mang, maafkan Papa ya, saya sebagai anaknya, tentu saja saya ingin menyambungkan silaturahmi. Biarin aja Anda memintakan maaf untuk orang tua Anda yang sudah wafat. Jadi jangan sampai orang tua Anda berselisih, bermusuhan, itu anak turunannya 7 turunan bermusuhan. Ini nggak benar. Yang benar adalah kalau orang tua kita bermusuhan, kita ikut mendamaikan. Kita tuh juru damai. Nah, kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, wa khairuhuma mayyabda'u bisalam. Yang paling bagus adalah yang memulai perdamaian. Dan di antara ciri ahli surga, surat apa tadi? Coba Anda baca Ar-Ra'du ayat 20 sampai 24, ada kalimat alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Orang-orang yang selalu menyambungkan silaturahmi. Jadi selama kita bisa bersilaturahmi, bersilaturahmi lah, ya. Ada waktu nengok kerabat, lakukan. Ada kesempatan untuk menengok orang yang sakit, lakukan. Karena kan yang namanya silaturahmi itu bentuknya macam-macam. Bisa menciptakan perdamaian. Kalau Anda sedang ada konflik, orang tua Anda sedang ada konflik, Anda juru damai. Itu namanya silaturahmi. Terus silaturahmi itu tahadau tahabu. Kita saling mengirim, memberi hadiah, ya. Misalnya Anda dari Surabaya punya oleh-oleh, kirim ke teman Anda. Walaupun ya kita bilang, ini mah nyobain aja ya. Kemarin suamiku dari Surabaya, itu silaturahmi. Tahadau tahabu. Atau
Anda memberikan makanan yang Anda buat. Coba ya, ini di tengah pandemi aku cobalah belajar bikin kue. Nih kamu coba ya, gitu. Kalau suamiku sih pada muntah, ya kan gitu. Coba siapa tahu kamu mah enggak, gitu. Bisa juga ya. Atau suami dan anak-anak pada seneng. Coba ya, kamu coba ya. Bisi mereka mah cuma nyenengin aku. Nah, itu kan namanya silaturahmi ke teman dekat, ke saudara, ya. Atau misalnya ada waktu kita nengok orang tua, kita nengok mertua, kita nengok saudara. Itu kan bagian dari silaturahmi. Dan itu tuh kudu dibiasakan karena itu membuat rahmat dan cinta Allah itu terbuka untuk kita. Nah, kemudian silaturahmi itu menengok saat dia sakit. Silaturahmi itu mendoakan tanpa sepengetahuannya. Jadi kalau kita tahu bahwa saudara, kerabat atau teman kita ini sakit ya, walaupun dia tidak minta doain aku ya, enggak. Tapi kita mendoakannya. Nah, itu silaturahmi ya. Jadi sungguh mulia kalau orang tua Anda berselisih, bahkan sampai terkesannya putus silaturahmi dengan kerabat, Anda sebagai anak atau cucunya berjuang untuk membangun kembali puing-puing silaturahmi yang runtuh, Anda bangun pelan-pelan. Dan memang kadang-kadang butuh waktu ya. Butuh waktu. Ada orang yang bermusuhan dengan orang tuanya, anak-anak cucunya dimusuhi semuanya. Ada orang kayak begitu. Nah, makanya Anda kudu sabar untuk membangun lagi puing-puing silaturahmi yang berantakan. Pelan-pelan Anda sebagai anak atau cucunya membangun lagi. Dan sungguh ini perbuatan yang sangat mulia. Sungguh ini merupakan bakti kita kepada orang tua sekiranya beliau sudah wafat. Sungguh ini adalah amalan-amalan ahli surga. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu jawaban saya. Saya Amiruddin undur dulu. Semoga Allah memberkahi kita semua. Insyaallah besok kita bertemu lagi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.